Hai hai hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 8 daerah tempat tinggalku subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati video mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis dari cerita fiksi dengan tepat. Dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita tersebut dengan benar. Dengan mengamati video pembelajaran mengenai keberagaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh dengan benar. Dan dengan mengamati video pembelajaran mengenai jenis pekerjaan masyarakat, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa sih jenis pekerjaan yang dapat kalian lihat pada gambar tersebut? Benar, ada pedagang dan nelayan. Nah, tahukah kamu, nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Tapi sebelumnya, mari kita ingat-ingat kembali mengenai cerita fiksi. Nah, dalam cerita fiksi, tokoh memegang peran yang sangat penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di dunia nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Nah, pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, sedangkan tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan yang tidak penting dalam cerita. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan perannya dalam suatu cerita. Ada tokoh protagonis atau tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Dan juga ada tokoh antagonis atau tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya yang tidak sesuai dengan yang didambakan oleh pembaca. Peran tokoh dalam sebuah cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata, di mana manusia memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada juga yang tidak berkarakter baik. Nah, ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keberagaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pula atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakter juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi karakter individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakter individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Nah, keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia ini bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan merupakan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai warga masyarakat Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat.
banyak manfaat atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, berikut beberapa manfaat yang dimaksud, yaitu dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar bertoleransi, saling melengkapi sesama individu, dan hidup rukun dalam masyarakat. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani, di mana petani menghasilkan padi dan jagung. Nelayan yang menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wool, penjual kue, dan pengrajin. Lalu yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Alhamdulillah, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini telah tersampaikan. Tetap semangat untuk terus belajar dan tetap jaga kesehatan. Selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.